Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jadi karena posisi orang tua yang begitu strategis, yang begitu penting gitu, yang oleh Allah diberikan akromiyah. Akromiyah itu apa kemarin? Kemuliaan. Jadi keistimewaan yang sangat khusus ya, privilege. Itu karena memang kata kuncinya ada pengorbanan yang luar biasa itu tadi ya. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma alaihima wa ayyamtathila amrahuma illa idza kana bi ma'siyatin wa ayyajlisa ma'ahuma khashian ghaddan tarfahu an zallatihima wa alla yu'dhiyahuma walau bi qawli uffin wa alla yutila jidalahuma wa alla yamshi amamahuma illa fi khidmatihima wa yajibu maka wajib alaihi ing atase insan wajibu moko wajib alaihi ing atase insan apa ayadhkura yanto mengingat sapa insan senantiasa mengingat ngiling-ngiling nikmatahuma ing nikmatnya walidain kedua orang tua, nikmatahuma ing nikmate wong tua loro, liyashkura supaya mensyukuri, liyashkura supaya mensyukuri sapa insan huma ing walidain alaiha ing atase nikmat, alaiha ing atase nikmat. Jadi orang tua oleh Allah ditugasi gamane, diberikan mandat, diberikan otoritas secara khusus untuk melahirkan seorang manusia, wong tua. Ya, melahirkan tentang seorang anak manusia. Artinya bahwa kehidupan yang merupakan kenikmatan ini oleh Allah diberikan melalui pelantara orang tua tadi ini ya. Maka orang yang oleh Allah ditunjuk secara khusus tentu harus kita apresiasi. Allah saja memberikan apresiasi dalam bentuk akromiyah tadi, apalagi kita yang memang menjadi orang yang menerima kenikmatan itu ya. Maka ketika kita sebagai orang yang mendapat atau menerima kenikmatan itu, kewajibannya ya harus mensyukuri itu. Nanti ada bentuk-bentuk bagaimana syukur yang harus diwujudkan seorang anak dalam pola hubungannya dengan orang tua itu. Jadi urutannya kan begitu ya. Jadi kalau orang itu menghormati orang tua bukan berarti mensyukuri orang tua itu bukan berarti tidak mensyukuri Gusti Allah. Kalau orang mensyukuri, berterima kasih kepada seseorang yang membantu ya, yang lalu kemudian memberikan sesuatu kebaikan kepada seseorang, syukur itu sama sekali tidak menafikan terhadap syukur kita kepada Allah itu. Jadi kalau diurut secara kira itu begini kan, Allah itu sumber utama atau pokok dari seluruh persoalan atau seluruh kehidupan yang kita lakukan, yang kita terima ini. Gitu. Sumber itu Gusti Allah. Tetapi Allah zat yang maha puncak, yang maha sumber utama untuk memberikan segalanya kehidupan ini, dalam memberikan itu Allah itu menunjuk.
gitu ya. Menunjuk atau memberikan otoritas, kalau saya mengatakan, mendelegasikan kepada orang-orang tertentu atau makhluk-makhluk tertentu sesuai dengan bidangnya gitu. Kalau untuk urusan ilmu, Allah menunjuk kepada orang yang disebut dengan seorang guru, seorang kiai. Tapi sumber ilmu dari mana? Dari mana? Pokoknya dari Gusti Allah. Karena tetap untuk memberikan itu, meskipun Allah sekali lagi punya kuasa, ya, sangat maha kuasa untuk memberikan langsung, tapi itu Allah tidak memilih itu, gitu ya. Allah memilih dengan cara penugasan, namanya gitu. Karena proses penugasan itulah yang lalu kemudian juga menjadi bagian dari sistem penilaian terhadap sebuah tanggung jawab yang nanti akan punya akibat pahala dan dosa itu. Jadi kalau ilmu Allah zat yang ma'alimun gitu ya, ilmu Gusti Allah lalu kemudian didelegasikan kepada seorang guru, seorang kiai, seorang ahli, ya, seorang pakar, seorang dosen, macam-macam lah namanya. Paham ya? Nah, ahli ini yang lalu kemudian memberikan ilmu itu kepada yang lain. Menyampaikan lagi, membentuk lagi orang. Nah, tentu kita harus bersyukur secara berjenjang. Artinya ada syukur yang secara utuh kita kepada Allah, dengan keyakinan sumber utamanya adalah Allah. Yang lalu kita juga harus bersyukur kepada orang yang, kalau dalam bahasa kita kan bersyukur kepada orang itu berterima kasih, ya. Namanya bersyukur kepada orang yang oleh Allah ditugasi untuk itu. Yang dalam bahasa Fatihah itu an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka yang oleh Allah diberikan jalan yang lurus, yang mereka itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Gusti Allah itu. Jadi ya sama dengan Allah menunjuk Ka'bah. Ka'bah itu oleh Allah ditunjuk, diberikan kemuliaan secara khusus yang menunjuk Gusti Allah. Kalau kita lalu kemudian memuliakan Ka'bah, dan itu perintah Gusti Allah, muliakan itu Ka'bah. Satu, karena itu perintah Gusti Allah. Yang kedua, karena memang di situ Allah menunjuk. Paham ya? Allah menunjuk. Jadi jangan dilogikakan, berarti kita mensekutukan Allah dong. Yang kita sembah atau yang kita muliakan itu kok Ka'bah. Bukan. Paham ya? Logikanya. Karena kita memuliakan Ka'bah itu ya atas perintah Allah. Yang kedua, karena Ka'bah itu memang ditunjuk Allah punya kemuliaan yang kita harus memuliakan. Paham ya? Yang kita harus apa? Memuliakan. Sama dengan seorang ibu, seorang ayah. Dia oleh Allah ditunjuk untuk menjadi sebab lahirnya seorang anak manusia. Maka anak yang lalu menjadi hidup karena pelantara orang tua yang ditunjuk Allah ini, dia harus juga mensyukuri, menghormati, memperlakukan orang tua berbeda dengan ketika dia mempermalukan kepada selain orang tua. Ada caranya, ada panduannya, gitu ya. Karena oleh Allah, orang tua itulah yang, bahasa saya, ditugasi, diberi mandat untuk melahirkan seorang anak manusia itu. Ya seharusnya sudah, gitu ya. Allah zat yang memberi mandat, kita harus bersyukur secara utuh pada Gusti Allah, paham ya? Lalu orang yang oleh Allah diberikan mandat untuk mewujudkan apa yang dikersakkan Gusti Allah, kita juga harus menghormati atau mensyukuri. Logikanya seperti itu. Karena sekali lagi Allah memilih untuk mewujudkan atau memberikan kenikmatan, memberikan sesuatu itu melalui proses sebab. Sebab itulah yang lalu kemudian menjadi pelantara tadi ini ya, menjadi pelantara itu. Ya, logika yang kita bangun harus seperti itu. Bahwa kita membaca orang tua itu, ini oleh Allah diberi mandat khusus untuk melahirkan saya, gitu. Yang dipilih oleh Gusti Allah. Kan gitu dah. Kita harus menghormat kepada orang tua itu. Nah, itu senantiasa kita memahami, mengingat dengan cara seperti itu. Yang kedua, wa ayyam tasila amrohuma, seorang anak manusia itu kudu imtisal, patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua itu. Kecuali illa idza kana bi ma'siyatin. Kecuali perintah itu berupa maksiat, maka harus dihindari, tentu tidak boleh diikuti kalau itu maksiat. Ini bukan berarti lalu
tidak mengikutinya, menyakiti, itu juga tidak boleh. Ya sudah, dihindari atau kita tinggalkan atau tidak usah kita patuhi kalau itu perintahnya berupa apa? Maksiat itu. Jadi kalau Allah prinsipnya la ta'ata li makhlukin fi maksiat. Itu prinsipnya. Kita boleh menghormati, menghargai, mematuhi kepada siapapun makhluk selain Gusti Allah, tapi yang tidak boleh ketika sesuatu itu berupa maksiat kita harus menghindari, harus menolak untuk itu. Intinya itu ya. Tapi wong tua nek bener kan enggak mungkin perintah maksiat itu. Jadi ada kalimat ayyam tasila, imtisal ya. Imtisal itu kalau dalam bahasa agama kepatuhan yang bersifat absolut. Ya, absolut atau mutlak. Apa ya, patuh tanpa reserve ya. Tanpa mempertanyakan bahkan. Tanpa kita harus tahu alasannya. Patuh yang sifatnya apa tadi? Mutlak, yang bersifat absolut. Ya wis, perintah yang ngono lakonono. Itu imtisal. Seorang murid kepada guru, posisi kepatuhannya itu harus imtisal. Beda seorang pekerja dengan jeragannya. Dia mungkin patuh perintah itu ada logikanya, gitu ya. Tapi kalau pola hubungannya seorang anak kepada orang tua, itu logis apa tidak logis, asal tidak maksiat, kita harus melakukan itu. Itu namanya imtisal. Sama dengan kepatuhan kita kepada Allah harus imtisal. Kepatuhan yang sifatnya absolut, yang tidak terikat oleh situasi, oleh keadaan, oleh tempat, ya, oleh logika kita gitu. Kepatuhan itu sifatnya apa? Absolut. Imtisal. Bahasa Arabnya apa? Imtisal. Kayak imtisalul awamir wajtinabun nawahi dalam takwa itu ya, yaitu kepatuhan yang sifatnya kalau saya mengatakan absolut. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, senantiasa kita manut, kita patuh itu. Ya, makanya pola hubungan itu seringkali tidak rasional antara murid dengan guru, kiai dengan guru, karena tuntutan kepatuhannya memang imtisal. Kenapa begitu? Ya karena guru diberikan otoritas untuk memberikan segala sesuatunya, tidak selamanya melalui jalur atau proses yang sifatnya rasional tadi ini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Nah. Mohon maaf apakah orang tua yang MBA, married by accident, yang kecelakaan, itu juga mendapatkan kemuliaan yang sama dengan orang tua? Jadi begini, ada dua hal dalam fikih ya. Satu kita urut secara fikih dulu. Jadi orang tua adalah man walladaka. Seorang bayi itu kepada orang tua, ketika kepada ibu, itu baik itu lahir dengan cara yang dibenarkan oleh syariat atau dengan cara yang melanggar syariat, artinya anak yang lahir dari zina, maka tetap kalau dengan ibu itu punya tingkat kepatuhan yang sama. Dalam arti punya hubungan baik secara fikih maupun secara secara adab akromiyah tadi itu tetap punya hak, punya hubungan yang sama. Dalam hal pola hubungan ya. Tetapi kalau secara fikih dengan orang tua laki ya, dengan laki-laki yang lalu menjadi ayahnya tapi dulu dia melakukan bentuk pelanggaran dalam bentuk zina lalu kemudian sampai lahir anak itu, maka kalau secara fikih dilihat ada hubungan nasab, ada hubungan di luar nasab itu. Kalau nasab itu urusannya fikih, hukum, hubungan hukum. Ya. Ukurannya adalah bila anak itu lahir sebelum 6 bulan dari akad perkawinan, maka anak itu dikategorikan anak yang di luar perkawinan yang sah, anak zina. Otomatis tidak punya hubungan nasab kepada orang tua laki-lakinya, orang tua biologis laki-lakinya itu. Karena tidak punya hubungan nasab, maka dia tidak punya hubungan hukum sama sekali. Tidak punya hak waris, tidak punya hak perwalian. Paham ya?
tidak punya hubungan kemahraman, ukurannya adalah 6 bulan. Karena batas minimal dalam fikih itu, kelahiran seorang bayi itu adalah 6 bulan. Bayi itu dinyatakan bayi, bisa hidup, lahir itu berapa? 6 bulan. Tetapi kalau dari akad sampai kelahiran, itu melebihi dari 6 bulan, maka bayi itu tetap secara fikih punya hubungan nasab kepada laki-laki tadi. Itu meskipun jelas-jelas dia hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya akad itu. Jadi umpamanya dia hamil 2 bulan, ya toh? Setelah hamil itu lalu dilakukan akad antara laki dengan perempuan itu. Ya udah, akadnya sah. Lalu bayi itu 7 bulan berikutnya lahir, karena masih 2 bulan ya, maka bayi itu tetap punya hubungan nasab kepada laki-laki secara fikih. Ya, ukurannya berapa tadi? 6 bulan. Karena fikih itu harus ada kepastian. Jadi bukan tes DNA. Paham ya? Tes DNA itu pola hubungan biologis. Meskipun tes DNA itu jelas-jelas, meskipun belum 6 bulan ya umpamanya, 9 bulan dia lahir tes DNA betul-betul, ya memang anaknya ya pastilah dia punya hubungan itu. Tapi secara fikih dia tidak dianggap. Ya, karena sekali lagi fikih itu berdasarkan pada kepastian, dan itu tentu sumbernya adalah, dalilnya adalah syariat itu. Berapa bulan tadi? 6 bulan. Akad secara sah, bukan akad negara ya, akad sirri pun juga sah ya. Akad secara agama itu. Nah terus bagaimana terkait dengan hubungan non fikihnya tadi itu, sama ya sesungguhnya, terutama yang punya hubungan nasab tadi itu ya harus dengan penghormatan, penghargaan itu. Kalau memang jelas-jelas dia tahu iki hanya bapak gitu ya. Tapi kalau bukan hubungan tadi, lalu tidak nyambung menjadi hubungan bapak ya tentu beda kan gitu ya. Artinya saat durunge setelah tahu hamil, kemudian laki-lakinya tidak mengawini perempuan itu, tapi dengan jelas itu adalah anak si A ya toh, maka tentu ya secara fikih maupun dari segi itu tidak ada hubungan nasab sama sekali. Tidak ada hubungan apa? Nasab maupun akromiyah tadi itu ya, akromiyah itu. Mengrubitnya ada di situ. Berapa bulan tadi? 6 bulan untuk ukuran fikihnya itu. Ya sama dengan kasus khunsa ya. Khunsa itu bayi yang dilahirkan dengan 2 alat kelamin. Namanya apa? Khunsa. Khunsa itu banji orang menyebut. Tapi kalau saya artikan banji itu kan konotasinya kayak banji-banji yang dalam bahasa masyarakat itu ya. Yang tepat itu khunsa adalah bayi yang dilahirkan dengan berapa? 2 alat kelamin. Dia punya alat kelamin laki-laki, punya alat kelamin perempuan. Itu mungkin. Nah itu harus ada kepastian. Karena untuk fikih itu hanya mengakui 2 jenis. Fikih itu hanya 2, laki atau perempuan. Karena nanti efeknya kan, konsekuensinya kan terkait dengan persoalan hukum, akibat hukumnya itu ya. Jadi penyebutan laki, penyebutan perempuan itu punya akibat hukum. Dalam hal perkawinan, dalam hal warisan, dalam hal aurat, banyak ya. Dalam hal kesaksian gitu. Paham ya? Nah terus bagaimana ya? Seperti yang saya katakan, kalau orang bayi itu lahir dengan 2 alat kelamin ya harus dipastikan. Cara memastikannya bagaimana? Secara fikih dilihat keluarnya kencing saat dia kencing itu dari kelamin mana yang paling dominan. Kalau yang dominan itu adalah kencing itu keluar dari kelamin perempuan, maka berarti dihukumi perempuan. Kalau laki-laki dihukumi apa? Laki-laki. Itu secara fikih. Dilihat dari keluar kencingnya dari mana. Karena secara real faktanya ada anak yang lahir dengan 2 alat kelamin itu, gitu. Meskipun jarang ya. Tapi kalau banji yang di tengah jalan itu ya laki-laki itu. Terus salah kedaden ya, salah kedaden. Sudah Pak Arif. Ya terus ada lagi. Nah. Jika ada seorang perempuan, seorang perempuan itu punya seorang anak dan dia seorang single parent atau janda, lalu dia menikah kembali atau dengan
suami yang baru. Nah, lalu si perempuan ini mempunyai anak, dan apakah si anak ini mempunyai hukum fikih akromah dan mahram dengan ayah tirinya gitu. Sebentar. Bahasa Madura kita tidak angel khusus. Iya, bahan mana Mas? Ya, iya. Jika ada seorang perempuan yang mempunyai seorang anak dan dia janda, lalu dia menikah kembali dengan seorang laki-laki baru, nah, apakah si anak ini dan ayah tirinya itu mempunyai hukum fikih, mahram dan juga akromiyah yang sama dengan ayah kandungnya? Bapak tiri ya, bapak tirinya. Jadi tentu beda dari segi pola akromiyah tadi ya, pola penghormatan atau dalam arti pola, kalau menghormati syarat kemanusiaan ya, dia kan akhirnya juga membimbing itu ya. Tapi dalam hal kemahraman itu tentu ada hubungan karena terjadi hubungan musyawarah, perkawinan dengan ibunya, tapi terbatas. Ya. Sifatnya apa? Terbatas tadi. Jadi kalau dalam fikih terjadinya musyawarah itu istilahnya terjadinya hubungan baru karena adanya perkawinan. Itu namanya musyawarah. Jadi si A kawin dengan si B ya, A laki-laki kawin dengan B perempuan. Maka perkawinan antara A dan B itu akan mengakibatkan perubahan pola hubungan A dengan keluarga-keluarganya B, adik-adiknya dengan orang tuanya, gitu ya. B juga begitu, akan terjadi pola hubungan kemahraman yang berbeda, yang berubah dengan keluarganya si A itu tadi. Nah, itu tergantung pada struktur hubungan keluarga itu dengan si A, dengan si B-nya itu. Ya, tergantung pola hubungannya. Kalau dalam kasus sampean tadi itu, ayah tiri, maka pola hubungannya yang terjadi adalah pola hubungan mahram yang bersifat pilihan. Kalau ayah tiri itu sudah ngumpuli secara fikih ya, kalau dia sudah berhubungan badan dengan ibunya, dengan ibunya anak perempuan tadi ini, ya, kalau dia perempuan lah ya, ini saya beri perempuan, maka otomatis ibunya yang sudah digauli ini oleh laki-laki ini tidak boleh mengawini kepada anaknya. Berarti hubungan mahramnya lebih alal abad. Alal abad itu permanen dalam hal urusan perkawinan. Paham ya? Mahram dalam hal urusan perkawinan. Lalu di luar perkawinan dia tetap muncul hubungan kemahraman juga, menyentuh tidak batal. Paham ya? Karena paham ya? Menyentuhnya tidak batal. Karena dia sudah kawin dengan apa? Ibunya. Ketika dia sudah berkumpul laki-laki ayah tirinya dengan ibunya, otomatis akan munculkan hubungan kemahraman ini. Boleh dikawini, tidak boleh ini, dan seterusnya itu. Tapi kalau laki-lakinya ini, ayah tirinya belum melakukan hubungan badan dengan ibunya perempuan ini, kalau anaknya perempuan ya tadi saya bilang kasusnya, maka dia masih boleh ketika cerai dengan ibunya itu dia mengawini kepada anaknya. Ini fikih loh ya. Jangan bicara aspek sosialnya, adat ya. Ini bicara fikih. Secara fikih dia masih boleh punya hubungan ini. Berarti hubungan kemahramannya tidak bersifat alal abad. Tidak bersifat apa? Permanen atau seterusnya atau saat terusnya. Kalau hubungannya seperti itu. Ya. Yang rumit itu kan anaknya perempuan. Kalau laki-laki kan tidak ada masalah. Dengan ayah tiri kan tidak ada masalah. Ya, atau anak laki-laki dengan ibu tirinya. Nah, itu yang kemahraman muncul karena musyawarah itu otomatis. Ya. Bisa karena musyawarah, bisa karena rodok. Rodok itu karena menyusui dengan ibu yang sama, gitu ya. Wong liya nggak ada hubungan mahram, tapi karena ada rodok, otomatis akan muncul hubungan kemahraman. Tapi sifatnya terbatas. Yang dulu pernah menyusui dengan ibu yang sama, maka dia akan punya hubungan kemahraman itu. Tapi akromiyahnya ya tetap hanya dengan ayah yang melahirkan, yang mungkin sudah bisa dengan ibunya. Kalau ibu itu tidak bisa, akromiyah itu tetap melekat terus ya, bu kandung.
Jadi ayah tiri tidak punya hubungan akromiyah. Yang punya hubungan secara fikih saja, mahram tadi itu. Artinya kesaktiannya kalau akromiyah diartikan ya. Tidak bisa punya hubungan kesaktian, tapi menghormati ya tetap. Wong deku sing seneng boe kan, ya dia kan harus juga menghormati gitu ya. Makanya jangan cari janda gitu kan, nggak rumit secara fikih kan. Ya, itu secara hubungan itu. Kalau akromiyah yang sifatnya permanen ya karena waladaka, karena punya hubungan biologis itu melahirkan. Abi, apa? Iya, Pak. Menyambung dari pertanyaan Mr. Syahid, berarti seperti teruskan dari Bu Asadia itu juga termasuk akromiyah, karena sepersusuan sama dari Halimah Sa'diyahnya. Itu rodo itu. Termasuk itu menjadi akromiyah, jadi istilahnya mahramnya. Ya. Jadi ya tentu berbeda dengan ibu yang melahirkan akromiyahnya itu ya. Tapi ada hubungan yang tadi muncul, susuan itu melahirkan hubungan kemakhraman tapi tidak sama atau tidak semakhram antara hubungan orang tua dengan anak tadi itu ya. Kemakhramannya bahasanya terbatas lah gitu ya. Tidak seluas ketika hubungan itu dengan ibu kandungnya, dengan rodo itu, ya, dengan rodo itu. Hubungan kemakhraman saja, tidak ada hubungan waris, paham ya? Jadi tidak ada karena anak yang satu susuan terus dia, ibu nyusui dia dapat waris, tidak. Kan berarti terbatas. Konsekuensi hukumnya terbatas pada lebih kepada persoalan perkawinan, kemakhraman. Perkawinan dan persoalan beberapa ibadah lah, kayak batalnya wudhu, kayak apa gitu. Ya. Tapi dalam hubungan waris dia tidak. Makanya saya katakan saudara rodo itu memunculkan hubungan mahram tapi terbatas. Paham ya? Beda dengan hubungan yang dibangun ya antara saudara hubungan karena melahirkan tadi itu, ibu kandung gampangannya gitu. Kalau rodo ya itu tadi, tidak boleh terjadi hubungan perkawinan, paham ya? Lalu tidak membatalkan dari segi pola hubungan masalah wudhu ya, masalah wudhu atau masalah sesuci itu. Tapi dalam warisan dia tidak ada, dalam kewalian tidak ada. Makanya saya katakan rodo hanya melahirkan pola hubungan kemakhraman yang terbatas dalam bidang-bidang tertentu. Tapi kalau hubungan seorang anak dengan ibu kandung, dengan ayah kandung, itu dia punya hubungan otomatis kemakhraman yang utuh, yang luas. Pola hubungan musyaharah juga begitu, punya hubungan yang agak lebih luas lagi. Jadi beda, gitu lah ya. Pola hubungan yang muncul atau akibat hukum dari tiga tadi ini itu terbatas. Yang sama itu dalam hal perkawinan saja. Rodo tidak boleh perkawinan, gitu. Musyawarah tidak boleh adanya perkawinan. Kalau dia sudah kawin dengan saudara kakaknya, tidak boleh kawin dengan adiknya, kan begitu toh? Bukan masalah. Ya. Kenapa? Termasuk kategori anak mengambil dari misalkan panti asuhan seperti itu. Nah, awakmu tak dadekno anak itu termasuk terbatas itu ya. Benar. Bibi, kalau kadang orang tua belum dikaruniai seorang anak akhirnya mengambil dari panti asuhan. Adopsi itu hanya dalam batas negara loh ya.
dia tidak punya konsekuensi dalam batas hukum agama. Makanya agak rumit adopsi itu. Ya makanya yang diadopsi nek iso jek ono hubungan mahram. Jangan ajnabiyah. Kalau ajnabiyah itu nanti rumitnya pada pola hubungan kemakhramannya, kalau tidak ada kan repot. Paham ya? Statusnya tetap orang lain adopsi itu secara fikih. Jadi adopsi itu tidak merubah hubungan kemakhraman. Ayah yang adopsi itu masih boleh mengawini anak yang diadopsi secara fikih. Anak zina saja bisa kok dikawini oleh ayah zinanya, ayah kandung padahal ayah apa, ayah biologis ya. Secara fikih itu boleh. Yang tadi ya, ketika anak hasil zina lahir kurang dari 6 bulan, itu namanya secara fikih anak apa? Anak zina atau anak di luar perkawinan sah. Maka ayah biologisnya yang jelas-jelas menghamili ibunya itu dia bisa kawin dengan itu secara fikih karena dia bukan mahramnya. Ya. Karena fikih harus tegas begitu. Secara fikih loh ya. Secara adat itu ya. Makanya adopsi itu tidak merubah pola hubungan apa? Kemakhraman itu. Dia hanya hubungan negara. Sehingga kalau yang benar itu ngadopsinya siapa? Yang masih punya hubungan mahram. Anaknya dulur, ponaan kan ya? Ya, anak dulur kan ponaan. Itu mahram itu, tidak apa-apa itu. Maka dia tetap meskipun adopsi dia punya hubungan mahram apa-apa, ndelok iya ora dosa macam itu. Terus apa lagi, Bi? Kak rumit ya? Apa? Ayo, Pak. Ano? Ini sendok abad nanti omong. Artinya masalah-masalah yang, tapi fikihnya memang seperti itu. Fikih itu apa toh? Begitu kan hukum. Hukum itu perlu apa? Kepastian. Jadi tidak bisa dengan persepsi, itu tidak bisa. Ya apa mosok anak biologis kok ngono iki apa dalam pikiran kan gitu ta? Ya apa menurut pandangan masyarakat atau macam-macam ya. Makanya fikih itu sering menjadi masalah ketika terlalu ya dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan adat. Ya, adat itu bisa menjadi sesuatu yang positif untuk pelaksanaan dari sebuah hukum atau fikih, karena ketika sebuah hukum itu sudah menjadi adat itu kan orang usah diperintah yang ngelakoni kan api itu ya, kayak tahlil, kayak sedekah, maleman itu kan adat sudah. Ngajian kalau daannya itu kan adat, ngaji pengajian, gak usah dikongkon wis budal. Nah, nek adat itu dalam rangka untuk pelaksanaan dari sebuah kewajiban itu enak. Tapi kalau adat itu lalu membelenggu hukum dan bahkan lalu mengebiri menang adatnya, orang lalu takut melakukan hukum, ini berisiko gitu ya. Seringkali dia berani melanggar hukumnya untuk menghindari adat. Paham ya? Terutama dalam perkawinan itu. Sangat rabi biayanya wakeh kiki setimbang kok gak jani ya wis. Gak usah rabi dhisik tapi kita kumpul bareng. Nah, itu kan menghindari namanya. Dia melakukan tindakan ya karena takut atau karena beban adatnya terlalu apa? Berat itu, terlalu tinggi itu. Kalau secara fikihnya kan enteng, rabi kan gampang. Hanya butuh beberapa menit ya. Sing abot kan memenuhi adatnya itu. Kuadinya, ngundangan manten, macam-macam itu kan gitu. Itu sih nggak ribet ya. Entah sembarang, mari rabi terus bingung karena pede ya. Nah itu adat, bebanannya itu adat. Ya kayak haji itu kan ya mudah saja, tapi biaya selamatannya biaya macam-macam itu kan jauh lebih mahal terkadang dari biaya hajinya, bukan ONH-nya, ONH selamatannya itu.
ongkos selamatan itu OS apa L-nya itu ongkos selamatan itu saya ngabot. Omane Madura itu ngonmu itu ya. 40 dino iku teko kabeh sak kecamatan. Bayangkan coba, mangan berkatan gitu ya. Aslinya itu saking kepingin menghormat, memuliakan haji, tapi cara memuliakannya terlalu berlebihan. Mulyakno berlebihan itu juga jadi masalah. Tapi nek wong Jombang kan gak, ora patek ngreken wong haji, kuwi yo gak yo masalah pisan gitu loh ya. Wong Jombang kan wong haji biasa gitu kan. Aling teko sedina lho. Aku di kono ngalahi jumlah hari hajinya. Bisa bulan-bulan aku cek disambangnya ziarah haji, padahal petang bulan cek ziarah haji ya. Orang nyambut gawe. Saking mulyakno haji ini berlebihan, adat itu. Jombang itu adatnya jelek, terlalu minimalis lah gitu ya. Gak patek ngereken itu juga apik, karena di menghormati itu akan muncul dorongan untuk haji kan, gitu lah ya. Gak ngereken pas kan orang merasa ndak ada aku banggaan atau apa kan ya gak terdorong gitu kan. Jadi ono sing kebablasan, ono sing ya padha kebablasan nih. Sing iki tadi dalam batas yang sangat minimalis, sing iki dalam batas yang sangat luar biasa ya. Luar biasa ya. Nemen gitu ya. Ya, sing bener itu ya wajar-wajar wae gitu. Oke, nah itu adat. Makanya sekali lagi fikih itu perlu kepastian bahwa lalu kemudian ada adat yang meliputi ya, tapi jangan keluar dari prinsip hukum fikihnya itu dulu. Ya. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna